Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Saya mengucapkan mulai pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai kita turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan. Hingga kami bisa sampai di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Tuhan, setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami bisa fokus untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah memuliakan Tuhan terus Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan bersolat meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan turut atas nama soleh kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Siapa memuji nama Tuhan, amin.
Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan fokus kita biar Tuhan hadir dalam setiap penyembahan kita pada pagi hari ini.
kami Tuhan. Ya pujian penyembahan yang iya satu Shalom buat kita. Semua bersukacita, amin. Puji Tuhan, saya percaya menjadi melalui di tempat ini untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya bersukacita, amin. Semuanya menikmati kebaikan Tuhan, amin. Baiklah, judul tema kita pada pagi hari ini adalah jangan lupa. Sama-sama kita katakan jangan lupa. Nah, seringkali teman-teman kejadian lupa ini atau insiden lupa ini atau peristiwa lupa ini pasti kita sering mengalaminya, teman-teman. Siapa yang nggak pernah mengalami lupa? Saya kira nggak ada ya. Mungkin sekali atau dua kali lupa hal yang kecil begitu ya. Di sini saya mencatat apa itu sebenarnya pengertian lupa. Lupa di sini ketidakmampuan mengingat pesan, pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilihat, didengar, dirasakan dan dialami. Ada juga yang mengatakan lupa ini kondisi ketika seseorang tidak lagi mengingat suatu kejadian atau sudah terlepas dari pikiran. Kemudian pengertian lupa yang lainnya kelalaian atau ketidakacuan akan suatu hal. Pengertian lupa yang lain adalah tidak sadar akan dirinya. Ada banyak sekali pengertian lupa, teman-teman ya. Jadi orang-orang yang lupa ini, pernah nggak kalian lihat teman-teman orang yang lupa diri? Kalau bahasa umumnya ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Orang yang dalam gangguan jiwa ini adalah orang yang lupa akan diri. Siapa dirinya? Dia lupa, dia nggak tahu lagi. Nah, akibat lupa apa, teman-teman?
Akibat lupa, di sini saya mencatat ada beberapa poin. Akibat kita melupakan sesuatu hal itu akan membuat diri kita kesusahan. Akibat kita lupakan sesuatu hal membuat hidup kita dalam penyesalan. Akibat lupa membuat hidup kita tidak tenang. Akibat lupa apa lagi? Akan membuat ada kesulitan berikutnya. Jadi ada banyak hal-hal negatif yang sering kali kita terima ketika kita lupa. Contohnya apa? Kalau kita lupa berangkat ke sekolah, banyak sekali ya. Saya juga dulu pernah teman-teman berangkat ke sekolah kesiangan, lupa. Berangkat ke kantor juga saya dulu pernah lupa, terlambat. Akibat apa? Lupa. Kita tidak memanage, lupa meninggalkan barang-barang. Dikatakan tadi akan membuat hidup kita dalam penyesalan. Saya pernah mengalami penyesalan teman-teman akibat lupa. Jadi beberapa tahun yang silam itu sudah cukup lama, ketika saya sudah tamat kuliah, saya bersama adik Biel pergi ke Pajus. Rencana mau ada sesuatu barang yang dibeli. Kebetulan saya membawa laptop teman-teman. Saya membawa laptop di tas saya, selempang begitu ya. Kemudian sepulangnya dari Pajus, saya hendak mengeluarkan sepeda motor saya dari parkiran. Kemudian dengan dalih karena ribet begitu ya menurut saya tinggalkan laptop saya di samping sepeda motor tempat saya parkir. Kemudian saya pulang dengan santainya. Sudah ada 20 menit dalam perjalanan, saya lupa mengambil laptop saya itu. Akhirnya laptop saya hilang. Itu akibat lupa. Akan menimbulkan penyesalan, akan menimbulkan kesulitan, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik lainnya. Amin. Di sini saya mencatat ada 2 poin. Jangan sampai kita lupa akan hal ini teman-teman. Mungkin di lain waktu berikutnya saya akan menambahkan beberapa poin yang lainnya. Apa yang jangan sampai kita lupakan gitu ya. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Seringkali kejadian lupa ini atau peristiwa lupa ini akan membuat hidup kita semakin susah, akan membuat hidup kita ada kesulitan-kesulitan lainnya. Yosua 1 ayat 8 sudah dapat? Oke, kita baca aja langsung ya. Yuk kita baca bersama-sama sambil menunggu yang ada di layar. Sudah dapat semua, amin. Yosua 1 ayat 8, 2, 3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, firman Tuhan mengatakan, sebentar ya teman-teman. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa. Firman Tuhan juga mengingatkan kita jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman. Maksudnya di sini teman-teman adalah bukan berarti teman-teman yang hadir pada pagi hari ini tiap hari khotbahin teman sekolahnya, teman-teman khotbahin teman kantornya. Enggak teman-teman. Dia katakan siang dan malam. Apakah itu mengharuskan kita khotbahin teman kita? Enggak. Tetapi kita jangan lupa memperkatakan firman itu dalam hidup kita masing-masing, gitu ya. Bukan berarti ketika Anda pergi sekolah, Anda khotbahin teman-teman satu-satu. Memang boleh, tetapi bukan itu tujuannya.
Bukan itu maksud Tuhan. Tetapi ketika engkau ada masalah teman-teman, ketika engkau ada suatu persoalan, ketika engkau sakit, engkau katakan firman itu. Mungkin beberapa waktu lalu ini juga ada kaitannya dengan khotbah Ika. Firman itu menjadi rema dalam hidupmu. Firman itu yang akan keluar dalam hidupmu, dan engkau akan mengatakan firman itu. Ketika engkau sakit, kita katakan firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita katakan, kita perkatakan firman itu dengan iman kita. Seringkali kita lupa ketika kita sakit. Oh, mampuslah aku ini. Oh, matilah aku ini. Apa yang kita katakan? Hal-hal yang tidak baik bukan kita katakan firman Tuhan. Ketika kita melupakan sesuatu hal yang melemahkan iman kita, demam sedikit kita, oh kayaknya mau mati aku ini. Ada yang pernah gitu. Hal-hal sederhana harus kita perhatikan teman-teman. Kata-kata kita memperkatakan firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Jangan lupa kita perkatakan firman. Ada firman Tuhan mengatakan jangan lupa kau ketika kau sakit katakan mati. Enggak, katakan firman. Firman itu menguatkan kita. Amin. Ketika kau dalam kekhawatiran, kita buka Filipi 4 ayat 6. Apa yang harus kita katakan ketika kita dalam kekhawatiran? Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kita baca lagi firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita katakan firman ketika kita khawatir. Tetapi kita harus memperkatakan firman ini dengan yakin ya teman-teman, dengan iman kita. Jangan kita lagi panik. Aduh, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Kita lagi panik. Jangan seperti itu sikap kita. Kita harus tenang, kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan kepada iman kita, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Kita ceritakan kepada Tuhan apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Amin. Itu yang harus kita katakan, itu yang harus kita perbuat supaya apa benefitnya, apa keuntungannya ketika kita memperkatakan firman itu. Di Yosua 1 ayat 8 tadi. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Yesus janjikan ketika kita memperkatakan firman ini? Kita baca ayat yang B-nya saja ya teman-teman. Sebab 2-3 ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang Tuhan janjikan ketika kita memperkatakan firman. Kita akan berhasil dan beruntung. Ini komplit teman-teman. Tuhan mau kita itu sempurna. Tuhan mau kita itu mendapatkan berkat itu sempurna teman-teman. Berhasil dan beruntung. Berhasil ini identik dengan capaian keberhasilan, capaian sesuatu. Amin. Jika engkau membeli handphone baru itu kan adalah sebuah keberhasilan. Ketika engkau mencapai ranking 1 itu adalah sebuah keberhasilan. Tetapi Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Ini udah levelnya paling atas teman-teman, level paling tinggi. Berhasil dan beruntung. Beruntung ini adalah sesuatu hal yang kita lakukan, mungkin halnya kecil, kita mendapatkan yang hasilnya lebih besar lagi. Mungkin effort kita usaha kita kecil, tetapi Tuhan memberikan berkatnya itu luar biasa besarnya teman-teman. Itu namanya orang yang beruntung. Orang beruntung itu, saya mau sekali jadi orang beruntung teman. Siapa yang gak mau jadi beruntung di sini? Semua kita mau jadi orang yang beruntung, amin. Coba angkat tangan. Amin. Kita semua mau menjadi orang yang beruntung. Beruntung itu enak teman-teman. Ibaratnya
kita usahanya kecil tapi diberikan Tuhan hasil yang besar. Itu adalah orang yang beruntung. Saya beri contoh seperti ini ya. Orang yang berhasil dan beruntung ini bukan berarti semata-mata kita telah mencapai tujuan kita. Enggak. Saya beri contoh seperti ini ya. Saya ini adalah seorang sales, teman-teman. Sales ini tujuannya menjual barang, menjual sesuatu gitu. Namanya juga sales, pasti ada tujuannya. Misalnya sales handphone, saya ilustrasikan sedikit. Saya adalah seorang sales handphone. Tujuan saya adalah menjual handphone ini. Ketika saya berhasil menjual handphone ini, apakah itu dikatakan berhasil? Iya. Tetapi di dalam dunia pekerjaan saya, ketika saya menjual barang, namun yang membeli itu adalah orang yang tidak berniat baik, begitu ya. Yang membeli barang yang saya jual ini adalah orang-orang yang berniat jahat kepada saya. Ada niat jahat yang ingin melukai saya, mencelakakan saya melalui barang yang saya jual. Ketika saya tidak berhasil menjual barang tersebut, apakah saya dikatakan orang yang tidak berhasil? Belum tentu. Secara dunia memang saya tidak berhasil menjual barang itu, tetapi satu sisi lain saya adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada orang niat jahat kepada saya. Walaupun secara kasar mata kita tidak berhasil menjual barang tersebut. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Meskipun kita tidak bisa mencapai hal sesuatu keberhasilan, tetapi kita melihat dari sisi yang lain. Apakah kita orang yang beruntung? Kalau kita beruntung dalam hal yang ketidakbaikan itu, kita melihat Tuhan itu masih sayang kepada saya. Karena kita bertindak hati-hati, karena kita memperkatakan firman Tuhan. Dikatakan di Yosua tadi, supaya engkau bertindak hati-hati. Orang yang bertindak hati-hati ini orang yang memperhatikan segala sesuatu halnya dengan cermat, tidak mengambil keputusan yang salah, tidak mengambil tindakan yang salah, supaya kita apa? Berhasil dan beruntung. Kemudian apa yang poin yang kedua? Jangan sampai kita lupakan hal apa? Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini seringkali kita lupa ya teman-teman ya. Seringkali kita lupa akan mengucap syukur. Mengucap syukur ini identik dengan rasa terima kasih. Beberapa hari yang lalu juga saya diingatkan dalam FK. Tapi seringkali lupa berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Lupa mengatakan terima kasih ya. Saya juga ditegur oleh firman Tuhan ini, teman-teman. Dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Berarti hal yang baik juga kita mengucap syukur, hal yang tidak baik juga kita harus mengucap syukur. Apa kejadian yang orang-orang yang tidak mengucap syukur? Kita buka 1 Petrus 5. Maaf ya teman-teman ya. Maafkan saya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, di sini adalah menceritakan ke-10 orang kusta. Nah, ke-10 orang kusta ini adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk kita baca bersama-sama
di ayat 12-nya. Saya baca buat kita semua. Judul perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, ke-10 orang kusta ini adalah orang yang telah disembuhkan Tuhan, tetapi hanya satu orang yang mengucap syukur, hanya satu orang yang berterima kasih, hanya satu orang yang memuliakan Allah. Seringkali ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika kita masih dalam suatu masalah, suatu dalam penyakit, kita berteriak kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Ketika Tuhan telah menyembuhkan kita lupa akan mengucap syukur. Nah, jangan sampai kita hal-hal yang sepele lupa ini akan membuat hidup kita semakin banyak kesulitan yang lainnya. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang ingat akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang pertama, hal yang tidak akan kita lupakan adalah memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Mungkin firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan dalam hidup kita, boleh menjadi pengingat dalam hidup kita, supaya kita tetap bersyukur, supaya kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengar firman Tuhan Yesus. Kami mau yang hadir pada pagi hari ini adalah orang yang tidak lupa Tuhan, tidak lupa memperkatakan kebenaran firman, tidak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami tidak akan lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kondisi kami saat ini, baik itu kami dalam kondisi berkelimpahan, baik itu kami dalam kondisi kekurangan, baik itu kami dalam kondisi yang sakit, kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan adakan SBM sebentar. Saya mengadakan junta. Shalom semuanya. Sebelum kita mau memberi persembahan, kita mau aslikan dulu. Saya undang semuanya maju ke depan. Ke depan. Musik sama